Inspirasi hari ini, bukan sandiwara. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sobat inspirasi yang terkasih di dalam Kristus, banyak dari kita yang mungkin pernah menyaksikan film Joker yang dirilis tahun 2019. Film yang dibintangi oleh aktor Joaquin Phoenix ini cukup banyak menyita perhatian pencinta film superhero khususnya, karena sangat menarik dan juga menimbulkan kontroversi karena mempengaruhi psikologi seseorang. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Arthur Fleck yang memiliki pekerjaan sebagai seorang badut. Di tengah-tengah tuntutannya sebagai penghibur yang senantiasa harus menunjukkan keceriaan dan tawa, Arthur menyimpan segudang kepahitan yang mendalam di dalam hatinya. Betapa tidak, Arthur sering mengalami bully atau perundungan, bahkan pemukulan dan juga ejekan, serta pelecehan secara verbal dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, hidupnya yang miskin bersama ibunya yang bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah menambah runyam kehidupannya. Arthur juga memiliki penyakit kelainan otak yang mengakibatkan dia dapat tertawa terbahak-bahak tanpa bisa dikontrol pada waktu yang tidak tepat. Di tengah-tengah keceriaannya, rupanya Arthur adalah sosok seorang yang penuh dengan masalah dan juga kepahitan hidup. Sangat bertolak belakang dengan pekerjaannya sebagai penghibur. Singkat cerita, akibat banyak orang yang menyakiti hatinya dan melecehkan kehidupannya, Arthur berubah menjadi seorang yang kejam dan tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Anehnya, Arthur dapat tertawa dan tersenyum pada saat melakukan kejahatan tersebut. Sobat inspirasi yang terkasih dalam Kristus, kepribadian Arthur Fleck tersebut sedikit banyak menggambarkan situasi kehidupan banyak orang akhir-akhir ini. Hal tersebut terjadi karena mungkin dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni tantangan zaman yang semakin sekuler, ditambah ancaman pandemi COVID-19 yang banyak menyebabkan orang-orang mengalami kesulitan, baik dalam mencari pekerjaan, menjalankan usaha, bahkan menghadapi PHK oleh karena perusahaan atau tempat pekerjaan yang mengalami kerugian atau gulung tikar dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang yang kehilangan sukacita dan keceriaan di dalam hatinya, kehilangan kasih yang mula-mula baik terhadap Tuhan dan juga terhadap sesamanya manusia. Hidup menjadi penuh sandiwara untuk menutupi hati yang sedang gundah gulana. Akibatnya, bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa sukacita yang kita miliki seharusnya bukanlah sukacita yang dapat dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekitar kita. Tawa dan senyum kita sebagai orang percaya mestinya bukanlah sandiwara, namun seharusnya hal tersebut datang dari hati yang tulus dan murni. Rasul Paulus mengajarkan kita apakah makna sebenarnya dari sukacita. Filipi 4 ayat 4-5 adalah merupakan luapan sukacita yang tulus dan murni dari Paulus terhadap jemaat yang dikasihinya di Filipi. Padahal Paulus pada saat itu sedang ada di dalam penjara, terbelenggu, tidak bebas, dan tentunya sedang mengalami atau sempat mengalami aniaya dan tekanan oleh karena imannya. Namun yang menarik di sini adalah Rasul Paulus tetap pada sukacita yang murni, yang dilandaskan pada kasihnya kepada Yesus Kristus. Tidak sedikit pun perhatian dan kasih Rasul Paulus ternodai oleh keadaan hidupnya. Justru di tengah-tengah tekanan aniaya dan kesulitan, Rasul Paulus bisa menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang-orang lain di luar sana dan tetap menjaga hatinya untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan hati yang murni. Keputusan hari ini, mari ganti tawa atau senyum sandiwara kita dengan tawa senyum sukacita yang berasal dari hati yang tulus dan murni. Jangan hidup dengan penuh kepura-puraan, tapi mari menjadi berkat supaya kebaikan kita disaksikan oleh orang lain sehingga kita dapat menjadi berkat. Mari jadikan Yesus Kristus sebagai sumber sukacita. Jangan gantikan dengan hal lainnya. Jika Yesus menjadi sumber sukacita kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, tidak terpengaruh dengan keadaan, tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan tentunya hidup kita pun akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.